Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dalam video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang hak asasi manusia ataupun yang biasa kita sebut HAM, dari pengertian yang mendasar hingga bagaimana perkembangannya di Indonesia, serta perspektif Islam mengenai HAM tersebut. Mari kita pahami bersama pentingnya HAM dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andara Isnaini dengan NIM 0203231009 dari kelas HTN 2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maulidia Mora Matondang, SHI MAG. Hak asasi manusia ataupun HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu berdasarkan kodrat dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan sesama manusia untuk menjaga martabat dan kehormatan individu. Konsep ini telah berkembang dari pemikiran hukum kodrat mulai dari filsafat Stoik hingga filsuf modern seperti Thomas Aquinas dan John Locke, serta diabadikan dalam dokumen-dokumen hukum revolusioner di Amerika dan Perancis. Deklarasi HAM Global pada tahun 1948 pasca Perang Dunia Kedua menegaskan kebebasan berbicara dan beragama dari ketakutan dan dari kemiskinan sebagai hak fundamental. Selanjutnya adalah perkembangan HAM di Indonesia. Perlindungan HAM di Indonesia mulai diperhatikan sejak awal reformasi di era Presiden Habibie. Indonesia telah meratifikasi beberapa undang-undang terkait dengan HAM, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan TAP MPR RI Nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Selanjutnya adalah HAM, universalitas dan relativitas. Universalitas HAM mengacu pada hak yang dimiliki setiap orang dimanapun dan kapanpun. Sementara relativitas budaya menekankan bahwa hak asasi manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya seseorang. Selanjutnya adalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM dibagi menjadi pelanggaran biasa dan pelanggaran berat yang berdampak luas secara internasional dan nasional. Pelanggaran berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida seringkali terkait dengan masalah politik dan hukum. Selanjutnya adalah latar belakang pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM di Indonesia didirikan sebagai tanggapan terhadap kewajiban internasional, terutama terkait dengan kasus kerusuhan di Timur Timur pasca jajak pendapat. Ini dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili pelanggaran HAM berat dan menjaga keamanan. Dan yang terakhir adalah Islam dan HAM. Islam mengajarkan perlindungan hak asasi melalui konsep syariah yang berfokus pada kemaslahatan manusia dan keadilan. Islam menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab kepemimpinan dalam melindungi hak-hak manusia. HAM dalam Islam adalah hak kodrati yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manusia. Konsepsi HAM dalam Islam tercermin dalam Al-Quran, hadis, dan praktik-praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam menganggap sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia sejalan dengan Piagam Madinah yang menekankan kesetaraan dan hak individu. Sekian yang dapat saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.